Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita dengarkan pesan Tuhan hari ini tentang mengenali jenis-jenis penyakit rohani serta cara penyembuhannya. Wow, ini sungguh luar biasa dan sering tidak disadari oleh orang percaya bahwa selain penyakit tubuh jasmania kita, ada penyakit rohani yang malah risikonya jauh lebih tinggi. Dan jika penyakit yang satu ini tidak segera disembuhkan, maka akibatnya sampai di kekekalan kita. Selain itu, pintu bagi iblis akan terbuka sementara kita masih ada di dunia ini. Karenanya mari kita buka Alkitab kita yang mengungkap rahasia ini. Penyakit rohani yang pertama yang sering dialami orang percaya adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Wahyu pasal yang kedua ayat 2 sampai ayat 5a. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mengapa seorang percaya bisa kehilangan kasih yang mula-mula? Penyebab yang paling mendasar adalah tidak bertumbuh secara rohani, sehingga menjadi inkonsisten dalam memprioritaskan inner man-nya atau manusia rohaninya. Orang yang percaya yang sudah seperti ini akan dengan cepat berpindah hati dari pribadi sang pemberi berkat kepada berkat-berkat Tuhan yang begitu limpah setelah dia mengikut Tuhan. Sebabnya Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas orang percaya setiap hari adalah kerajaan Allah dengan kebenarannya. Dan Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, pelanggaran inilah pusaran persoalannya. Dan seiring waktu, ibadah dan pelayanannya akan kembali menjadi formalitas, layaknya menjadi rutinitas agama, tanpa api dan tanpa kasih mula-mula. Penderita penyakit ini bisa saja aman selama hidup lahiriahnya tetap terkendali. Namun Tuhan memandang ini sakit kronis, dibuktikan dengan hardikan dan obat penyembuhan yang tergolong serius dari Tuhan di ayat 5b. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Seserius itu Tuhan dengan penyakit ini. Jika Tuhan mengambil kaki diannya, itu berarti Tuhan mengambil hak sebagai jemaat. Meski orang tersebut masih berjemaat di dunia ini, bahkan mungkin masih tetap melayani pekerjaan Tuhan. Syukur Tuhan memberikan obat penyembuh, yaitu bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Lakukan apa yang semula engkau lakukan. Di dalam kata bertobat terkandung perasaan jera, kapok, dan berbalik haluan. Kemudian mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Penyakit rohani yang kedua adalah orang percaya yang mulai ternodai dengan ajaran sesat dan kenajisan atau perzinahan, baik secara rohani dan juga secara jasmani. Wahyu pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Mengapa orang percaya bisa terkena penyakit ini? Basically, karena tidak benar-benar membuat firman sebagai pegangan hidup yang mutlak. Sehingga tanpa otoritas firman, bisa menyalahgunakan kasih karunia Allah dan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan
malah untuk memuaskan hawa nafsu daging. Untuk penyakit rohani yang satu ini tidak memandang bulu dan tidak memandang jabatan pelayanan. Semakin tinggi posisi rohani, maka harus semakin membentengi diri dengan kekudusan Tuhan. Nah saudaraku, untuk orang percaya yang terikat dengan penyakit rohani ini, Tuhan memberikan teguran yang tegas dan disertai dengan cara untuk menyembuhkannya. Wahyu 2 ayat yang ke-16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Jadi penyembuhannya harus ada pertobatan. Sekarang kita lihat penyakit rohani yang ketiga. Mengaku hidup padahal mati. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Selain ayat ini ditujukan kepada jemaat di Sardis, juga merupakan nubuat untuk gereja di akhir zaman ini. Mengapa ini bisa terjadi kepada orang percaya? Karena mengabaikan persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah sumber kehidupan rohani. Seperti yang dituliskan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Penyebab lain adalah banyak tahu tapi tidak pelaku. Dan inilah persis yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ketika mereka dengan yakin dan merasa benar menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Namun Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi para penderita penyakit rohani seperti ini. Tuhan tidak menginginkan mereka tetap tinggal di situ dan berakhir binasa. Mari kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. So it's clear ya saudaraku, cara penyembuhannya tetap sama, yaitu pertobatan. Di mana kita terjatuh, dari situ kita bertobat. Sekarang kita masuk ke penyakit rohani yang selanjutnya, suam-suam kuku. Wahyu pasal yang ketiga ayat 15-17. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah saudaraku, penyakit rohani yang satu ini sangat membebani, bahkan terkesan menyebalkan ya saudaraku. Dingin tidak, panas tidak, tapi tetap hadir dalam ibadah dan terlihat aktif di pelayanan dengan tampilan yang meyakinkan. Karena filosofi yang digunakan adalah aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan suatu apapun. Padahal sebenarnya melarat, malang, miskin, dan buta serta telanjang secara rohani. Tepat seperti arti kata Laodikia, yaitu hak orang awam. Bukan otoritas Tuhan, bukan otoritas firman, bukan teokrasi, tetapi demokrasi. Kebenaran berdasarkan suara terbanyak. Apa yang menyebabkan penyakit suam-suam kuku secara rohani? Yang pertama, yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh menghargai betapa berharga dan mulianya panggilan Tuhan itu. Dan yang kedua, tidak mau memikul salib, tidak siap menyangkal diri sebagai syarat mutlak dalam mengikut Tuhan. Akhirnya kondisi rohani yang seperti inilah yang menyebabkan roh suam itu menggerogoti orang tersebut. Perhatikan teguran Tuhan untuk orang-orang percaya yang suam-suam kuku. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Namun penyakit suam kuku ini bisa disembuhkan.
lewat proses yang Tuhan suruh untuk dilakukan. Mari kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, emas dalam ayat ini berbicara tentang firman kebenaran, sedangkan kain putih adalah perbuatan atau lifestyle yang pelaku firman, dan minyak berbicara tentang persekutuan yang deep, yang dalam dengan Roh Kudus. Inilah rahasia penyembuhan dari suam-suam kuku secara rohani. Kemudian penyakit rohani yang keempat adalah krisis iman sampai kepada tingkat yang terparah, ialah kandas dalam iman. Roma 14 ayat 23 mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang sudah percaya menjadi dingin, bahkan krisis dalam imannya. Bahkan kitab Yudas mencatat bahwa yang menyebabkan orang Israel dibinasakan di padang gurun adalah karena tidak memiliki iman. Ini dicatat dalam kitab Yudas ayat yang ke-5. Nah, apakah sebenarnya sebab dari penyakit krisis iman ini? Tentu ini disebabkan karena miskin atau kosong dari firman Tuhan. Kesibukan dunia menguras waktu dan kerinduan akan Tuhan, sehingga tidak ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kemudian kitab Timotius mencatat bahwa ada orang-orang yang selalu menolak hati nuraninya yang murni, di mana Roh Kudus dan firman Tuhan bisa berbicara. Dan karena itulah maka kandaslah iman mereka. Jika demikian, bisakah kondisi ini dipulihkan? Tentu bisa. Pertama, jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah orang yang menantikannya. Ibrani 10 ayat 35. Kedua, perbanyak renungan firman setiap hari. Mazmur pasal 1 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, dia akan berhasil. Dan yang ketiga, praktekkan firman Tuhan. Orang yang telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia seumpama rumah yang dibangun di atas dasar batu. Meski datang hujan, angin, dan banjir, rumah itu akan tetap kokoh dan teguh. Dengan demikian, krisis iman ini bisa diatasi, bahkan dipulihkan. Kiranya renungan firman kali ini memberikan solusi dan menjadi jawaban bagi kondisi rohani yang sedang bermasalah saat ini. Kiranya pemulihan dari Tuhan Yesus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus terus mengalir bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.